tahun ini 2024 sudah ada 5 orang dari Tendik dan juga dosen Fakultas Kehutanan yang sudah masuk pada purna tugasnya pensiun di tahun 2024, yaitu Profesor Dr. Agus Sulistyo Budi yang sudah berkenan hadir. Selamat pagi Bapak. Selanjutnya Bapak Dr. Chandra Dewanabor MSc. Selamat pagi Bapak, selamat bergabung di Gedung Bundar. Selanjutnya juga ada Bapak Dr. Sutejo, Bapak Kusno SPD MPD. Selamat pagi Bapak. Alhamdulillah hari ini kita masih bertemu kembali ya. Dan tentunya adalah Ibu Kadariah SPD MSI yang sudah berkenan hadir hari ini. Kemarin kita sudah bertemu juga ya Ibu. Dan ada 5 orang di sini, dosen dan juga tendik dari Fakultas Kehutanan yang hari ini sudah hadir, yang sudah pensiun di tahun 2024. Dan untuk selanjutnya mungkin kami mohon dengan hormat sambutan yang akan diberikan oleh Dekan Fakultas Kehutanan. Kami mohon kepada Bapak Profesor Dr. Rudianto Amirta SHUT MP, kami persilakan. Mari bersama kita berikan sambutan yang meriah kepada Profesor Rudianto Amirta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan mohon izin untuk kedua kalinya di hadapan para orang tua dan peserta yudisium. Saya berdiri di sini untuk menyampaikan kembali sedikit yang ingin kami sampaikan terkait dengan sesi kedua dari kegiatan kita. Kalau tadi kita sudah melepas dan melakukan inaugurasi atas kelulusan dari para peserta yudisium kami. Nah, di sesi kedua ini kami coba di tahun ini membersamai kegiatan ini juga dengan satu momen yang saya pikir juga masih pada tema yang sama, di mana kami bersyukur bisa mengantar orang tua kami ke masa purna tugas beliau. Jadi dua-duanya relevan dan saya pikir ini akan sangat baik, di mana bukan hanya kami, para kolega beliau sebagai dosen dan tendik yang kemudian memberikan doa dan ucapan syukur, tapi semua murid-murid beliau dan orang tua juga hadir di sini. Sebagaimana disampaikan oleh pembawa acara kami, bahwa tahun ini kami harus mengikhlaskan purna tugas dan melepas dengan bangga dan haru 5 orang guru kami, kolega kami, yaitu pertama adalah Profesor Agus Sulistyo Budi. Mohon bisa berdiri Pak agar bisa dilihat oleh para orang tua dan juga murid kita. Yang kedua adalah Bapak Dr. Chandra Dewanabur. Boleh juga Pak. Kemudian yang ketiga adalah Bapak Dr. Sutejo yang dikarenakan beliau telah harus berangkat pagi ini ke Jawa, jadi tidak sempat untuk bertemu dengan kita semua dan kita inaugurasi. Kemudian adalah Bapak Kusno MPD, beliau adalah Kabak TU kami, dan Ibu Kadariah MSI, beliau adalah arsiparis senior yang ada di Fakultas Kehutanan. Kepada Prof. Agus, kemudian Pak Dr. Chandra, Pak Kusno, dan Ibu Kadariah, tentu atas nama Fakultas kami mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan pengabdian yang luar biasa, dan kami tentu berharap Bapak dan Ibu bisa selalu sehat dan berbahagia serta bisa memanfaatkan waktu lebih lama bersama keluarga. Dan tentu saja kami juga memohon kemudian ridho dan ikhlasnya serta permintaan maaf manakala di dalam kebersamaan kita selama ini ada hal yang kurang berkenan. Tapi sekali lagi sebagaimana yang saya sampaikan kepada para peserta yudisium, sekali menjadi keluarga besar Pautan, insya Allah selamanya menjadi keluarga besar Pautan. Dan kami bangga bisa melayani Bapak Ibu sampai hari ini, dan mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu berikan, ajarkan bisa menjadi amal jariah buat kita semua, dan bisa menjadi bagian dari doa dari para lulusan kita ke Bapak Ibu sekalian. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada Dekan Fakultas Kehutanan, Bapak Profesor Dr. Rudianto Amirta SHUT MP yang telah memberikan sambutan
untuk purna tugas kita yang hari ini telah hadir bersama dengan kita semua di Gedung Bendahara Fakultas Kehutanan. Untuk selanjutnya ialah penyerahan cenderamata kepada purna tugas. Kami mohon dan kami undang dengan hormat untuk bisa maju ke depan Profesor Dr. Agus Sulistyo Budi. Untuk bisa maju ke depan Bapak di atas panggung boleh. Untuk selanjutnya Bapak Dr. Chandra Dewanabor MSc, Bapak Kusno SPD MPD, Ibu Kadariah SPD MSI untuk bisa maju dan berdiri di atas panggung untuk dapat menerima cenderamata kepada purna tugas hari ini. Kami mohon kepada Dekan dan juga Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan untuk dapat memberikan cenderamata. Ibu Alin kami persilakan dan juga Bapak Erwin selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan juga Bidang Kemahasiswaan dan Alumni untuk dapat bersama menyerahkan cenderamata. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merah dirimu di depan kelasmu. Menantikan kami, guruku tersayang, guru tercinta. Tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Telah kita saksikan bersama purna tugas dari Fakultas Kehutanan. Profesor Dr. Insinyur Haji Agus Sulistyo Budi dengan masa kerja 39 tahun 6 bulan. Bapak Dr. Sutejo 41 tahun 6 bulan. Bapak Dr. Insinyur Chandra Dewanabor dengan masa kerja 41 tahun 6 bulan. Bapak Kusno dengan masa kerja 32 tahun 6 bulan. Dan Ibu Kadariah masa kerja 14 tahun 11 bulan. Dan kali ini kita saksikan bersama sesi dokumentasi atau foto bersama dengan purna tugas dari Fakultas Kehutanan. Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau Baik, mungkin untuk selanjutnya ada sesi sambutan ya. Sambutan dari, mungkin kami persilakan kepada Profesor Dr. Insinyur Agus Sulistyo Budi untuk memberikan sambutan. Ya, kepada Bapak Ibu yang di atas panggung kami persilakan untuk duduk ke tempat masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi tidak dalam keadaan baik-baik. Pita saya lagi ada masalah, nggak bisa ngomong. Saya yang penting pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih atas penghargaan dan atensi bapak dosen dan semuanya. Yang terpenting singkat saja, pada saat ini tentunya kami banyak kesalahan-kesalahan. Untuk itu kami mohon bisa dimaafkan. Dan selanjutnya kepada kolega-kolega dosen, saya berharap bisa makin maju dan kompak
dan makin semangat di dalam menjalankan tugas mendidik eh, anak-anak kita ke depan. Kami mohon, kami Pak Chandra dan Pak Kusno dan Ibu yang telah akan meninggalkan tugas ini, mohon kita berdoa sama-sama di dalam menyelesaikan kehidupan ini sehingga kami bisa bisa menyelesaikan dengan baik sampai kami ajal nanti barangkali. Dan tentunya tidak hanya tidak hanya sekian saja walaupun kita berpisah, tapi kita masih bisa berhubungan dan sekali-kali kami juga mohon izin kalau kangen ke sini kami bisa melihat-lihat di situasi yang sangat kompak ini, yang sangat baik, dan saya merasa bangga sekali di mana saya masuk di Fautan ini dan di kampus ini baru dibuka, masih hutan. Saya pas masuk di kampus ini dan sekarang sudah cukup lumayan megah dan mempunyai reputasi yang sangat membanggakan, dan ini tentunya harus dijaga dengan baik dan penuh dedikasi dan semangat. Mungkin tidak banyak yang kami ucapkan di sini. Kami mohon kita sama-sama mendoakan supaya institusi ini menjadi institusi yang sangat mendapatkan ridho daripada Allah. Insyaallah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Profesor Dr. Agus Sulistyo Budi yang telah memberikan sambutan, dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Agus yang telah mengabdi kepada Fakultas Kehutanan, yang mungkin diantaranya dari para yudisiawan dan yudisiawati di sini juga pernah diajarkan oleh beliau. Sekali lagi kita berikan terima kasih banyak kepada Bapak Profesor Dr. Agus Sulistyo Budi. Untuk selanjutnya mungkin kami mohon dengan hormat Bapak Dr. Chandra Dewanabor MSc untuk dapat memberikan sambutan untuk kita semua di sini. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada Bapak Dr. Chandra Dewanabor MSc. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tentunya kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas izinnya kita bisa berkumpul di sini, dan khususnya kepada saya masih memberi kesempatan umur panjang sampai 65 tahun sampai pensiun di Fakultas Kehutanan. Yang terhormat Pak Dekan dengan jajarannya dan juga teman-teman yang baru di wisuda, sarjana baru, ya. Perlu diingat bahwa dengan sarjananya kita itu tanggung jawabnya lebih besar, apalagi kalau dia master, apalagi kalau dia doktor, apalagi kalau dia profesor, ya kan? Akan jadi masalah kalau seorang doktor tidak benar, akan jadi masalah kalau sarjana juga tidak benar. Jadi berbuatlah benar. Nah, saya di Fautan ini sejak tahun 87. Jadi saya bukan alumni sini tapi datang dari Bogor.
Jadi nasib saja karena kena kutukan air sungai Mahakam. Karena kebetulan saya penelitian kebakaran hutan di Kalimantan Timur, jadi tahun 84 saya sudah datang ke sini, kemudian bermain ke Fakultas Kehutanan, lalu ketemu teman-teman di sini, salah satunya Pak Ripto almarhum. Nah, dia mengatakan seperti itu. Ini Dek Chandra ini nanti pasti kesini lagi kan? Oh enggak Pak, saya habis penelitian mungkin mau pergi kemana gitu. Tapi ternyata apa yang kita anggap legenda itu benar, ya. Atau memang kebetulan saja. Ya. Mungkin kita nggak boleh juga percaya demikian. Emang perjalanan hidup saya kelihatannya emang harus di Kalimantan Timur. Sehingga udah jalan 20 tahun kan dulu waktu itu. Saya ketemu dengan Pak Wali Kota, itu saya lupa namanya. Dia tanya, Pak Chandra sudah berapa tahun di sini? Oh udah 20 tahun lebih Pak. Oh kalau gitu sudah jadi putra daerah. Oh terima kasih. Jadi nggak harus pulang lagi kan. Dan kelihatannya setelah pensiun pun saya terima kasih nih kepada Pak Hutan, kepada teman-teman yang mengusulkan untuk saya masih aktif selama mungkin 1 semester, karena masih banyak bimbingan saya di S1, S2 dan S3 juga ada. Jadi mungkin dihabiskan dulu dan saya siap saja membantu mengajar, praktikum dan bimbing. Ya walaupun mungkin sudah tidak punya pendapatan ya, tapi kelihatannya mengajar itu menjadi bakat, ya, menjadi kesenangan. Karena saya pun rencana mau pulang ke Malang atau ke Bogor, itu mungkin nanti mengajar, ya mengajar apa saja ya, yang saya bisa. Ya. Karena saya juga mengajar misalnya di ilmu bela diri, di perisai diri, ya, kemudian mengajar juga apa ya, yang berhubungan dengan yang gaib-gaib lah. Bahkan di Pautan dulu pernah saya mengusulkan untuk membuka mata kuliah baru, ekologi alam gaib. Nah kebetulan dekannya waktu itu bukan saya sendiri ya, jadi mereka ketawa mendengar itu. Siapa yang ngajar Pak? Saya bilang saya mengusulkan, berarti saya siap mengajar. Nah kebetulan ada Pak Paulus itu di belakang, juga siap membantu katanya. Urusan praktikumnya dengan saya dia bilang. Nah banyak suka dukanya di Pautan Unmul ini, tapi sangat menyenangkan ya, karena ada kebebasan. Karena memang dalam memilih pekerjaan pun di awal saya tadinya bercita-cita sejak datang ke Kaltim tahun 84 itu menjadi pegawai swasta, bekerja di swasta, bukan pegawai negeri. Tapi selama saya penelitian di perusahaan kayu, itu 3 perusahaan yang saya datangi, itu saya melihat kehidupan swasta, orang kehutanan di hutan itu tidak bagus, tidak menyenangkan. Dalam arti kata membawa kita kepada yang kurang baik lah. Ya. Akhirnya saya pilih menjadi dosen. Saya lihat teman-teman di Dinas Kehutanan juga yang mau saya masukin, saya sebetulnya terima juga di Dinas Kehutanan di Makassar Pak, waktu itu. Tapi tidak saya ambil karena panggilannya keburu datang dari sini. Ya. Jadi saya datang ke Unmul, kemudian belajar. Nah, di situ saya tahu bagaimana rasanya menjadi mahasiswa dulu dan kemudian menjadi dosen. Nah, lama-kelamaan saya merasa bertambah pintar karena saya belajar terus, karena saya mesti mengajar. Ya. Lalu saya disekolahkan oleh Pautan Unmul ke Jerman untuk S2 dan S3 ya, atas kerjasama dengan Jerman waktu itu. Nah, saya sangat berterima kasih. Nah, saya merasa bahwa emang panggilan hidup menjadi pengajar itu ya, sangat membahagiakan. Sehingga waktu kemarin Pak Heru tanya, Pak Chandra mau ngajar bidang iptek. Oh itu mahasiswa baru ya? Sebenernya. Oh ya boleh sebenarnya. Kayaknya mengajar itu enak itu sebenarnya. Karena mahasiswanya kan baru terus itu. Ya. Selalu ada tiap tahun itu mahasiswa baru. Nah pernah kita dulu waktu tahun-tahun berapa itu jumlah mahasiswa yang pilih Fakultas Kehutanan itu menurun drastis. Semua inginnya kedokteran. Bahkan saya punya anak juga mau masuk kedokteran. Dan saya larang. Lebih baik kamu jadi dokter pohon daripada dokter manusia. Susah. Ya. Nah kemarin ada COVID tahun 2020. Terasa sama dia. Banyak kerjaannya. Dokter itu
dokter itu tanggung jawabnya besar. Ada tetangga sakit, ada kecelakaan jam 3 malam kamu dipanggil. Kamu tuh fungsional. Baru dia menyadari bahwa tugasnya itu lebih berat. Ya. Nah kita di kehutanan sebetulnya kan yang berat itu adalah persyaratan yang kita buat-buat sendiri. Seperti kalau mahasiswa ya, itu kan absen yang diurusin. Kalau saya datang masuk mengajar, Pak absennya gimana? Saya tidak ngurusi absen, saya bilang. Saya hanya mengajar. Absen urus sendiri. Bukan tidak absen. Hari gini masih absen, saya bilang. Tapi yang minta absen siapa? Kan fakultas, administrasi, harus dipenuhi. Loh, Anda kan bayar kuliah, saya bilang. Bayar untuk kuliah, ikut kuliah. Karena Anda bayar, kalau nggak kuliah rugi. Belajar sendiri itu bisa, tapi mungkin dipandu lebih enak. Kalau kita mendengarkan dosen 2-3 kali, kita tahu nih bayangannya kemana nih, kuisnya kemana, ujiannya kemana, UTS-nya kemana, UAS-nya kemana soalnya. Tapi kalau nggak pernah mendengarkan dosennya, nggak tahu kan, Bapak ini senang bicara apa. Kalau bikin soal nanti soalnya seperti apa. Tapi nggak wajib. Yang mewajibkan kan fakultas. Nah, jadi urus dengan fakultas. Dari manual, sekarang digital, mestinya lebih mudah. Tapi saya perhatikan jadi lebih sulit karena aplikasinya ganti-ganti terus. Bukan hanya mahasiswa yang kesulitan, dosennya juga. Seperti saya udah lansia ini belajar lagi aplikasi baru kan. Mana HP-nya ini error terus kan. Jadi jalan keluarnya ya kembali ke manual. Walau bagaimanapun yang manual itu tidak boleh kita tinggalkan. Ya, tetap harus dikuasai. Kalau aplikasi itu kan orang bikin. Dari dulu saya udah belajar untuk pengolahan data statistik ya. Itu banyak betul aplikasinya. Nah tinggal kita pilih yang mana yang mau kita pelajari. Cukup itu. Bisa seumur hidup itu. Aplikasi SPSS misalnya. Nggak perlu belajar yang lain. Kalau yang dia ngajar statistik silakan. Dia perlu tahu perkembangan statistika, aplikasi pengolahan data dan sebagainya. Kalau kita kan ya kita batasi lah. Kepala kita ini untuk ngurus-ngurus yang lain kan. Bukan yang tidak kita perlukan tapi yang diperlukan. Yang diperlukan itu di luar situ. Kita lihat di grup-grup dosen dan di grup mahasiswa itu nggak ada pembicaraan tentang kejadian di luar. Ya, kita takut dipanggil. Apalagi kalau pegawai negeri kan, salah-salah posting nanti itu berbeda. Ya. Jadi teknologi yang ada itu membuat kita malahan menjadi terkucilkan dari dunia luar. Ya. Padahal kita itu nanti akan bekerja di luar. Jadi kita perlu tahu perkembangan di luar itu seperti apa. Ya tapi itu kan merupakan pilihan. Ada banyak media sekarang ya. Tidak ada masalah sebetulnya. Karena sebetulnya di kampus itu ada kebebasan mestinya ya. Tapi memang tidak sebebas-bebas yang tidak bertanggung jawab ya. Kita di ruang kuliah misalnya kalau dulu saya tadi bilang kuliah itu nggak ada pertanyaan bagusnya. Karena kalau ada pertanyaan dosennya marah. Ya, waktu saya tanya dosennya itu marah. Tapi sekarang tidak. Dosen tidak akan marah. Bahkan memancing supaya ada pertanyaan. Tapi nggak ada lagi yang tanya. Kan aneh itu. Ya. Nah kalau dosen nggak bisa jawab, dia tidak boleh marah sebetulnya. Karena jelek kalau dosen itu marah. Dia harus menjanjikan. Nanti saya carikan jawabannya. Karena jelas itu bukan bidang dia mungkin ya. Kenapa dia tidak bisa jawab. Ya. Nah cuma kalau jadi profesor kan harusnya semakin spesifik ya. Tapi di luar sana orang mengerti profesor itu ilmunya segala tahu dia. Jadi nanti dicoba itu kayak ke mahasiswa pergi ke KKN gitu ya. Itu kan mahasiswa kehutanan disuruh betulkan radio kan, disuruh betulkan tip ya. Harus bisa. Nah dicarikan caranya. Ya, sekarang mungkin tidak ada lagi yang seperti itu. Jadi sekali lagi saya di Fakultas Kehutanan sangat berbahagia sebetulnya bisa mengajar dari mulai tahun 87 kemarin sampai hari ini
dan mudah-mudahan masih beberapa bulan lagi ya. Artinya walaupun saya sudah dipensiunkan, saya berterima kasih kepada Pak Dekan ya, yang sudah memberikan perpanjangan mungkin 1 semester untuk menyelesaikan tugas-tugas saya dengan sepenuhnya, dari mulai bimbingan sampai kepada kuliah-kuliah yang belum dilakukan. Itu aja mungkin sambutan dari saya, dan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Chandra Dewana Bor MSc yang telah memberikan sambutan atas kehadiran Bapak. Kami ucapkan terima kasih banyak. Dan untuk selanjutnya mungkin Bapak Dr. Sutejo yang sama-sama kita ketahui bahwa beliau tidak bisa hadir bersama dengan kita pada hari ini karena beliau sudah berangkat tadi pagi ke Jawa, dan untuk itu mungkin izin saya membacakan Bapak Dr. Sutejo, kelahiran di Madiun 3 Agustus 1959 dengan masa baktinya CPNS TMT 1 Maret 1983, PNS TMT 1 Oktober 1985, dan pensiunnya 1 September 2024. Masa kerja beliau yaitu 41 tahun 6 bulan, dan beliau berada di Laboratorium Ekologi dan Konservasi Biodiversitas Hutan Tropis, dan riwayat jabatan beliau ialah Sekretaris PPHT. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Purna Tugas yang sudah berkenan hadir pada kesempatan hari ini, yaitu Profesor Dr. Agus Sulistyo Budi, Bapak Dr. Chandra Dewana Bor MSc, Bapak Kusno SPD MPD, dan Ibu Kadariah SPD MSI, dan tentunya Bapak Dr. Sutejo. Semoga Bapak Ibu yang sudah purna tugas pada tahun ini selalu diberikan keberkahan, rahmat dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu purna tugas yang telah memberikan dedikasi yang sangat luar biasa kepada Fakultas Kehutanan dan juga kepada para yudisiawan dan yudisiawati hari ini. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan apresiasi untuk mereka semua.